What's up guys, kembali sama gue Rasya dan selamat datang di video kali ini. Di video kali ini gue akan mereview, nggak sih, sebenarnya hari ini gue tidak akan mereview, tapi gue akan menjelaskan perbedaan antara dua Gundam yang ada di depan ini, karena mereka berdua ini beda merek ya, beda produksi. Nah, yang di sebelah kanan gue ini adalah MG Destiny Gundam dari Bandai, dan yang sebelah kiri ini adalah, kalau bisa bilang, Meta Build dari Dragon Momoko. Mungkin beberapa dari kalian yang tahu Gundam figur tapi gak tahu Dragon Momoko ini siapa sih Dragon Momoko ini? Dragon Momoko ini kalau bisa dibilang ini adalah knock off atau KW-nya dari Gundam ya. Jadi itu Gundam KW itu nggak cuma satu komponen tapi ada banyak dan mungkin ada lebih dari 10 atau ada lebih dari 5 ya. Dan Dragon Momoko ini kalau bisa bilang sangat terkenal ya knock off-nya, cuman karena sekitar tahun lalu atau tahun berapa dia tutup karena udah digerebek sama Bandai. Dan gue nggak tahu yang sekarang masih ada itu siapa. Jadi kebetulan kebetulan di ini gue cuman ada Dragon Momoko yang seharusnya gue review ini ya. Waktu itu gue udah sering banget pengen nge-review, cuman nggak jadi ya karena ada beberapa part yang belum gue rakit, sama Gundamnya juga nggak terlalu stabil ya. Ini nggak pernah gue ganti-ganti posenya. Nah, gue di sini akan menjelaskan perbedaan antara dua figur Gundam ini dan apa sih lebih bagus mana? Apakah Gundam knock off atau Gundam Bandainya yang ori gitu kan? Nah, langsung aja kita ke perbedaannya. Nah, yang pertama ini perbedaan dari dua Gundam ini yang pasti itu ada di plastiknya. Kenapa gue bilang plastiknya? Karena teman gue punya salah satu figur Gundam juga, dia knock off Supernova, dan dia bilang itu plastiknya berbeda banget sama Bandai. Nah, tapi karena gue nggak nge-review atau nggak ada yang punya teman gue di sini yang Supernova itu ada yang Dragon Momoko, jadi gue akan jelasin pengalaman gue ngerakit Gundam ini sama Gundam yang ini nih. Nah, yang pertama ini Gundam Freedom ini, dia itu plastiknya itu bahannya lebih keras daripada Bandai, berbeda. Kalau Bandai ini bahan plastiknya itu kan kalau bisa dibilang dia itu gak keras dan gak letoy ya. Dan kalau Dragon Momoko itu keras banget. Jadi kalau untuk rakit Gundam ini tuh agak-agak pusing gitu ya kalau gue ya. Karena kalau misalnya ada satu part aja yang gak sengaja kepasang atau misalnya salah masang, itu udah susah banget nyambutnya. Sedangkan kalau Bandai masih bisa digampang lah. Masih gampang untuk dilepas lagi, masukin part yang lupa lagi itu masih bisa. Cuman kalau ini agak susah. Jadi ada potensi nanti ada salah satu sambungannya patah lah, atau misalnya tiba-tiba ininya kebelah lah, pokoknya gitulah, banyak banget potensi untuk rusak rakit ini. Jadi aku pengen ngasih tahu kalau untuk ke third party gini ya, yang seperti Dragon Momoko ini, mendingan rakit itu agak hati-hati ya. Ada beberapa juga di instruksi manualnya yang nggak dilihatin dengan sangat jelas. Itu juga yang kedua tuh. Jadi itu di instruksi manualnya itu ada beberapa part yang harusnya dipasang di situ tuh nggak dilihatin. Jadi lo harus mikir juga itu, kok ini part gak ada gitu kan, kok ini nggak bisa nyambung ke situ, ada part yang lupa. Nah di situ nggak dilihatin di instruksi manualnya, jadi kalian benar-benar harus nyari sendiri. Nah sedangkan kalau Bandai pasti lengkap gitu kan, dilihatin sedetail mungkin. Dan yang buat gue frustasi ngerakit Gundam Dragon Momoko ini sih itu ya, jadi dia ada beberapa yang nggak dikasih lihat atau kita harus nyari sendiri, itu pusing banget gue itu. Yang ketiga adalah desainnya sendiri. Kalau yang Strike Freedom gue ini katanya dia ngambil dari desain Bandai yang Meta Build. Jadi kalau kalian lihat secara langsung emang agak rada-rada mirip sama Strike Freedom yang Metal Build itu. Kalau untuk Destiny ya ini sih animasi akurat ya kalau bisa dibilang ya. Nah, cuman yang uniknya kalau Dragon Momoko desainnya udah dari sono kayak gini. Jadi kelihatan keren. Jadi kita nggak usah ngecek lagi. Cuman kalau yang Bandai kagak kan. Karena Bandai menurut gua itu dia menjual Gundam itu dirakit dan membuat orang itu imajinasinya lebih kuat gitu loh. Jadi apa yang bagus gitu kan, misalnya ini bagusnya diapain lagi Gundamnya, maksudnya lagi doang warnanya, oh pengen gue weathering gitu kan, oh pengen gue cat lagi gue ulang kan gitu, oh gue pengen lain. Jadi itu Bandai gak cuma ngejual figur untuk dirakit atau untuk dipajang, tapi untuk kita berkreasi gitu. Itu gue suka konsep Bandai kayaknya ya. Tapi kalau untuk Dragon Momoko dia udah langsung jadi seperti ini. Jadi kalau kalian pengen nyari figur Gundam yang keren gitu ya, dan kalian gak harus kerja sendiri untuk ini, knock off atau Dragon Momoko gitu, yang lain-lain. Pengalaman gue ngerakit yang di sini gue akan jelasin pengalaman gue ngerakit si Strike Freedom ini ya. Nah, untuk Strike Freedom ini seperti yang tadi gue bilang, frustasi banget gue ngerakit Gundam ini karena ada beberapa yang tidak dilihatin, ada beberapa partnya bener-bener gampang banget patahnya, dan ini entah kenapa nook marknya itu ya, itu keras banget, gue nggak suka banget. Jadi kalau kalian pengen ngilangin nook marknya itu agak susah, bener-bener susah banget, karena
itu keras banget. Jadi makin niper pun kadang-kadang nggak cukup gitu loh. Kalau makin niper terus-terusan takutnya kan ngerusak plastiknya gitu kan gua. Akhirnya gua cobalah untuk amplas. Itu amplas juga gue lama banget kan ini. Tapi ya gak se-fun sama ngerakit Gundam ini sih kalau gue boleh jujur ya. Jadi ada beberapa yang stres sama ini, dan gue nggak sukanya figur strike film ini untuk artikulasinya itu terbatas. Itu gue paling nggak suka. Jadi untuk pose kayak gini nih, seperti si Deslinya itu udah susah banget itu. Kakinya karena itu gak bisa sampai jauh banget ya, sampai nunggu kayak gini tuh agak gak bisa. Tapi kalau untuk yang ini, kalau yang ini bisa tuh kan, seperti yang kalian lihat kan, dia bisa jauh gitu kan, masih bisa sampai depan sebenarnya sih, cuman nggak gue paksa banget. Nah, dan untuk Dragon Momoko selain itu adalah sebenarnya nggak ada lagi sih Dragon Momoko, banyak sih sebenarnya minusnya sih kalau gue boleh jujur. Ini contoh stylenya aja, stylenya itu sebenarnya masih banyak kekurangan nih. Kemarin ada satu noob mark yang bener-bener susah banget gue hilangin. Gue bodo amat, gue lem langsung stylenya biar langsung jadi. Karena gue pakai noob mark nggak copot-copot kan, malah ngerusak niper gue kan akhirnya kan, udah gue tajam-tajamin terus tuh. Abis itu karena saking pusingnya gue kan akhirnya ini gimana sih nih kan, akhirnya udah bodo amat lah, gue lem aja biar keras gitu kan, biar nggak lepas-lepas aja, udah gue lem aja kan. Tapi itu tadi minusnya ya. Sebenarnya banyak sih minusnya, cuman gue nggak agak lupa apa aja. Ini gue sebutin positifnya. Positifnya itu desainnya gue suka ya, karena beda sendiri desain sama Bandai. Bandai yang desainnya cuman gini karena kita harus kreatif sendiri. Kalau ini udah langsung jadi, karena ini kan ngambil ya, karena kan ngambil konsepnya dari Metal Build gitu kan. Dan ini yang gue suka adalah efek part dari wingnya, ini bener-bener bagus banget gue suka efek partnya. Sayang Destiny gue ini nggak dapet part efeknya, dia dijual terpisah gitu loh. Gue kecewa kalau gue jujur. Dan sebenarnya kalau ada efek partnya gue bikin bagus ini sih, gue bikin kayak weathering gitu, cuman ya agak susah. Nah, oh ya, sama bahan plastiknya ini nggak cocok untuk di weathering kalau gue boleh jujur ya, karena gue udah ngeras. Jadi kalau di Gundam si Destiny ini sama Gundam Bandai yang gue punya, itu untuk di weathering gitu ya. Weathering tuh kayak apa sih namanya, kayak dibikin damage gitu ya, dibikin kayak kelihatannya tuh udah rusak gitu, padahal enggak gitu kan, cuma dicat doang. Nah, itu enak banget plastiknya. Jadi bahan plastiknya itu gak licin, gak ini. Jadi lu cat, lu kasih stiker atau apa juga masih bisa, itu enak. Dan ini gue suka dari Bandai. Cuman kalau untuk Dragon Momoko udah kelihatan banget plastiknya itu licin gitu ya. Jadi kalau untuk dikasih weathering itu kalian harus di amplas satu-satu dulu biar kayak tekstur itunya hilang gitu, tekstur ininya. Dan itu gue kurang suka sih. Atau kalian bisa pakai top coat ya, top coat dari Mr. Hobby gitu kan, yang apa ya, mate kalau nggak salah itu. Sekarang pengalaman untuk gue ngerakit Gundam ini si Destiny. Nah, kalau untuk ngerakit Gundam Destiny ini kalau nggak salah ini adalah Gundam kedua gue. Destiny ini Gundam kedua yang gue rakit setelah RGX-nya gue yang udah gue masukin box karena rusak. Ini fun banget rakitnya, bener-bener fun banget. Gak stres gue ngerakit ini, cuman ya yang paling stres gue cuman part kecil doang, dan itu yang nggak terlalu banyak sih di sini sih. Dan ini bener-bener fun banget gue rakitnya, nggak gampang, nggak susah. Cuman ada part yang dari gue beli sampai sekarang ini selalu copot mulu, cuman pengen jatuh lah stick gue, cuman jatuh mulu, cuman disentuh kayak gini doang. Tuh, ini gue nggak suka ini dari Bandai, karena ada beberapa figur Bandai atau figur Gundam Bandai yang dimana ada beberapa part itu longgar, dan ini salah satunya wing si Destiny ini longgar tuh kan. Sedangkan yang satu tadi aja gue gebuk gini kan masih tetap bertahan gitu kan, yang ini langsung jatuh. Nah, itu yang gue nggak suka. Tapi untuk overall si Destiny ini nggak ada kekurangan sih, cuman itu doang ya. Nggak ada kayak ininya gampang copot, itunya nggak ada. Ini benar-benar suka gue figurnya. Mungkin itu saja dari gue untuk penjelasan tentang perbedaan dua Gundam ini ya, karena nggak banyak-banyak lagi ya. Ya soalnya gue bingung juga mau ngomongin apa lagi kan. Jadi itu saja dari gue. Jika kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe. Dan mungkin kalau misalnya kalian ada info-info lagi tentang figur knockoff Gundam sama Bandai, bisa komen di bawah, nanti gue akan bikin video yang keduanya. Dan itu saja dari gue. Jangan lupa dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang pecinta Gundam, anime, tokusatsu, Kamen Rider, Ultraman, Barbie sekalian dah. Enggak, gue gak bakal mau review Barbie, buat apaan gue review Barbie. Itu saja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Fush.